Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kali ini kita akan membahas tentang 5 keistimewaan daripada orang berpuasa, yang mana di saat ini adalah masih dalam bulan puasa. Kita akan membahas 5 keutamaan atau keistimewaan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa umat Islam mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana beliau tegaskan berikut ini: u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan la tu'tuhunna ummata min umami qabliha. Di bulan Ramadan umatku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan kelima keistimewaan tersebut adalah yang pertama, khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Artinya bau mulut orang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak misik. Jujur saja, kita mengakui bahwa bau mulut orang berpuasa aromanya tidak sedap. Dan ini terjadi karena produksi air liur dalam mulut dan dalam saluran pencernaan berkurang, sehingga menjadi lebih kering. Akibatnya timbul halitosis atau bau mulut yang khas, yang tak jauh berbeda dengan ketika kita baru bangun tidur. Dan salah satu kiatnya adalah ketika kita berbuka, kita minum air putih yang banyak selama berbuka, atau sebelum sahur atau sahur kita minum air putih yang banyak, atau sebelum kita sebelum imsak, habis sebelum duhur, atau setelah kita bersahur atau kita sahur, kita sikat gigi atau gosok gigi. Apabila kita gosok gigi setelah duhur, maka hukumnya makruh. Tapi nggak apa-apa sih. Ini menjadi tanda perbedaan antara orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Tapi semuanya itu Allah yang tahu. Jangan dipamer-pamerkan. Aku ini bauku nggak sedap, ampun pamerkan. Nggak begitu juga. Yang jelas mempunyai hikmah yang banyak bau mulut itu. Makanya nek wis bau mulutnya seperti itu, ya jangan banyak berbicara dengan orang. Banyaklah perbanyak zikir, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar, belajar, dan seterusnya. Yang nomor 2 adalah wa tastaghfir lahum malaikat hatta yuftiru. Orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampun oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Keistimewaan kedua ini menjadi keuntungan besar bagi orang-orang yang berpuasa. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sehingga doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Dari semenjak dia itu sahur, imsak sampai maghrib, dia terus, malaikat itu memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Kita pun sering lupa meminta ampun kepada Allah. Jadi ya kita bersyukur saja. Kalau kita puasanya benar-benar puasa, ya dimintakan ampun oleh para malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tusaffatu fihi maraddatu syayatin wala lusuna fihi ila ma kanu yakhlisuna fi ghairi.
Artinya di bulan ini para setan dibelenggu, yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Kita tentu merasakan di bulan puasa ini kita merasa malas apa saja, kecuali beribadah. Ada yang terus-menerus berzikir, ada yang terus-menerus membaca kitab, ada yang terus menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus dan seterusnya. Ada yang suka sholat, ada yang suka baca sholawat, ada yang suka baca istighfar. Dibandingkan dengan selain bulan Ramadan. Karena apa? Mereka si penggoda itu dibelenggu oleh Allah. Setan-setan dibelenggu. Nah kalau ada misalnya ada orang yang bulan puasa masih saja melakukan maksiat. Nah, ini tidak bisa dijadikan alasan bahwa dirinya itu digoda setan atau digoda iblis. Karena apa? Iblis dan setan itu sudah dibelenggu. Jadi, kalau saja di bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat maksiat, tentu itu mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Itu yang ketiga, bahwa setan dan iblis dipenjara oleh Allah, diikat, dibelenggu. Yang keempat, keistimewaan yang keempat, kata Nabi, wa zainallahu lahum kullu yaumin jannah thumma yaqul yusiku ibadi as-shaimuna ayyalku anhum mu'minatun adha wal adha yasiruna ilaik. Artinya, setiap hari di bulan Ramadan Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi keistimewaan keempat ini Allah memperindah setiap hari di dalam puasa, memperindah surga, mempersiapkan bagi hamba-hambanya yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hambaku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil dan jari jerih payahnya hingga sampai kepadamu wahai surga. Nah ini. Jadi mereka itu yang berpuasa dipersiapkan oleh Allah dengan surga yang semakin diperindah oleh Allah, dipersiapkan untuk surganya Allah. Yang keistimewaan nomor kelima adalah wa yaghfir lahum fi ajri lailin wa yaghfir lahum fi akhir lailah. Qila ya Rasulullah, ayyalatul qadar? Qala la, walakinnal 'amilu innama yuwaffa ajrahu idza qada 'amalah. Artinya, dan di akhir malam bulan-bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Rasul berkata, tidak, bukan. Hanya saja bagi orang yang beramal maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Nah, seperti itu. Alangkah indahnya setiap akhir malam itu orang-orang yang berpuasa dimintakan ampun oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah, bukan diminta, diberi ampunan. Diberi ampunan oleh Allah, tapi bukan Lailatul Qadar. Setiap ampunan dengan Lailatul Qadar itu berbeda. Ampunan itu sendiri, Lailatul Qadar sendiri. Ampunan itu diturunkan oleh Allah setiap akhir malam kepada setiap orang yang berpuasa. Akan tetapi Lailatul Qadar itu beda lagi, peristiwa yang lain. Peristiwa Lailatul Qadar itu peristiwa atau sesuatu nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tertentu yang dipilih Allah sendiri. Bukan setiap malam, setiap akhir malam. Tapi Lailatul Qadar itu sesuatu atau malam 1000 bulan orang beramal satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Tapi bagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semua orang berpuasa dapat. Nah,
Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah dan karena mengharap ganjaran juga ridho Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, ini kita harus yakin. Kanjeng Nabi juga dawuh, kullu amalin ibnu adama lahu illa shauma fa innahu li wa ana azyubi. Kanjeng Nabi dawuh, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku, kata Allah, dan aku akan memberikan balasannya. Semua ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah mencari ilmu, semuanya ibadah itu kembali kepada kita, tetapi diganjar oleh Allah, ditentukan ganjaran. Tapi kalau puasa, Allah yang memberi balasannya sendiri, entah dibalas apa, kita tidak tahu. Semoga ngaji kali ini bermanfaat dan semoga kita bisa menjalani ibadah-ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.